Dalam 3 hari terakhir, 2 kasus keracunan MBG terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Polisi menyatakan dapur penyedia MBG dalam 2 kasus ini berbeda, namun masih dalam satu yayasan. Polisi menyebut korban keracunan MBG di Cipongkor lebih dari 400 siswa. Bukan. Jadi ini kalau yang dapur yang kemarin itu dengan sekarang berbeda. Karena yang hari ini adalah dapur yang ada di Desa Neglasari, namun untuk yayasannya satu yayasan. Yang kemarin itu 400 lebih itu yang 3 hari yang lalu. Kalau untuk yang hari ini memang kita kesulitan karena evakuasinya begitu hebat ya. Begitu datang, ini kejang-kejang langsung dievakuasi. Jadi nanti kita mohon waktu. Lalu bagaimana perkembangan terkini dari siswa keracunan usai santap makan bergizi gratis di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat? Kita perbaharui informasinya bersama Kapolsek Sindangkerta, Ibtu Solehudin. Selamat malam Pak Kapolsek. Selamat petang, Mas Reddy. Ya. Sekarang perkembangannya bagaimana Pak Kapolsek di Cipongkor? Apa sudah ada jumlah pasti pelajar yang alami keracunan? Kalau sebelumnya kan ada 180 kabar, apakah ada perkembangan? Baik, kami sampaikan untuk perkembangan pada sore hari ini. Adapun untuk jumlah yang terdapat keracunan dari MBG itu sebanyak 297 orang. 297, baik. Lokasi, di antaranya di posko Kecamatan Cipongkor sebanyak 48, kemudian di Gor Desa Garingeten sebanyak 61 orang, kemudian di Ponet Puskesmas Cipongkor itu 36 orang, di Puskesmas Citalem sebanyak 84 orang, kemudian di RSUD Ciruling sebanyak 68. Iya. Sudah ada 297 ya Pak Kapolsek ya, saya klarifikasi lagi. Ya, Pak. Nah, kondisinya mereka saat ini bagaimana Pak? Untuk sementara ini yang ada di wilayah posko di Cipongkor ini, sebagian ada yang sudah bisa pulang, Pak. Oh, sudah ada yang bisa pulang, tapi ada juga yang masih dirawat ya Pak? Sudah ada yang bisa pulang ya. Sudah ada yang bisa pulang. Ya. Itu sesuai dengan rujukan dari dokter yang menangani, ada juga sebagian yang sudah pulang. Oke, nah tadi kalau saya lihat visual di siang hari pada saat kita juga sedang live gitu ya di Kompas TV, saya melihat ada beberapa siswa yang bahkan kesulitan bernapas, ada juga yang muntah-muntah begitu, ada juga yang hampir tidak sadarkan diri. Nah ini kondisinya sekarang masih ada yang seperti itu atau semua sudah membaik Pak? Alhamdulillah ya, karena berkat semua kita bekerja sama dengan para medis, semua sudah bisa teratasi dan sampai saat ini yang semula tadi disampaikan itu sekarang sudah semakin membaik, Pak Reddy. Ya, Pak, saya ingin tanya juga. Tadi Bapak juga menyatakan dalam berita pengantar bahwa sebenarnya ini bukan SPPG yang kemarin, tapi masih dalam satu yayasan, ya Pak ya? Betul ya? Betul, Pak. Ya. Nah, apakah sudah ada penelusuran atau penyelidikan? Betul namanya SPPG Maju Jaya ya Pak ya, di Kampung Cariuk ini ya. Nah, ini apakah sudah ada penelusuran ke mereka? Apa sih sebenarnya yang menyebabkan anak-anak ini keracunan mengonsumsi atau menyantap makanan MBG yang diproduksi atau dibuat oleh SPPG Maju Jaya ini? Baik, untuk sementara dari Dinas Kesehatan sudah melakukan pengambilan sampel baik dari makanan maupun dari muntahan yang dikeluarkan oleh siswa yang keracunan. Dan kami masih menunggu dari hasil lab tersebut, Pak Radi. Oke. Ini masih menunggu lab, tapi tindak lanjut terhadap pertanggungjawaban terhadap peristiwa ini
yang juga dilakukan oleh polisi kepada yayasan, bagaimana? Apakah sudah diminta keterangan sekarang? Baik, kalau untuk sementara ini karena memang kami masih berfokus kepada penanganan korban, untuk sementara mungkin nanti kami bisa berkoordinasi dengan satuan tingkat lebih atas untuk langkah-langkah lebih lanjut. Demikian Pak Redi. Oke, dari Polres Cimahi ya kalau begitu nanti yang akan menindaklanjutinya untuk sebagai bentuk pertanggungjawaban atas peristiwa ini begitu. Betul Pak. Tapi apakah kegiatan di SPPG yang menyebabkan anak-anak keracunan ini sudah dihentikan sekarang Pak? Untuk sementara hasil informasi yang didapat dari anggota kami di lapangan untuk SPPG yang hari ini terjadinya ini sepertinya sudah di sementara untuk penyelidikan kita stop dulu mungkin. Oke, iya. Dan nanti juga selanjutnya mungkin besok-besok polisi juga akan bersama-sama dengan dinas terkait atau satuan terkait untuk juga menelusuri Pak SPPG lain agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari di KBB. Baik, tentunya kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan kemungkinan investigasi apa yang pada hari ini terjadi. Kemudian langkah-langkah lebih lanjut mungkin nanti akan disampaikan kembali oleh pimpinan-pimpinan kami yang nanti setelah ditentukan apa langkah-langkah lebih lanjutnya. Oke, saat ini masih dirumuskan begitu ya untuk langkah selanjutnya, terutama juga untuk pencegahan agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Betul. Baik, terima kasih Kapolsek Sindangkerta, Ibtu Solehudin telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Pak.